Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya, Julio Rivo dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan. Dan rekan saya, Ayu Mulia Hairani dari Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jambi, dan kami akan memandu jalannya diskusi kali ini. Jadi teman-teman kita mulai dengan santai saja ya, nggak yang tegang-tegang amat. Jadi hari ini kita santai mau aja. ngenalin podcast kita. Jadi kan ntar Cihuy, kalau cihuy. ya ulang-ulang. Jadi kalau kita sebut podcast spontan, teman-teman jawab cihuy gitu ya. Yang kompak ya. Oke. Oke, podcast spontan. Uhuy. Cihuy. Nah, Eh, Masya Mbak Allah. Ayu mau nanya aja nih. Kenalan aja belum, Mbak? oh iya Kan belum kenalan kenalan dulu. mereka. Ya udah ya, kenalan aja dari siapa? Dari Pak. Dari Mas Arik nih yang muncul di pertama nih. Mas Arik boleh kenalan. Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arik Gunawan, asal Balai Sungai Sumatera 7. Untuk sebelumnya saya basic pendidikannya di teknik sipil. Kurang kenal semuanya. Hmm, oke, terima kasih Mas Arik. Selanjutnya sama Mas siapa? Cap Cip Cup. Mas Bara siapa nih mau dikenalin duluan? Dikenalin lagi. Mas Bayu Kanta. Kayak keren banget Mas. tuh namanya tuh. Coba kenalan dulu, Oke, Mas. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Ya, halo. oke, Nama saya Bayu Kanta eh, Iqbal Gunawan. Unur oke. dari BP2JK Lampung. Uh, Ya, Terus apa lagi ya tadi? tadi basic apa? pendidikannya, Mas. Pendidikannya saya sarjana komputer. Berarti prakom ya, Mas. Wih, Iya, iya, benar, benar. pantas dia Oke. sampai Ranata keluar komputer. angkasa gitu. Iya, Mas. Ini jauh-jauh ini. Sinyalnya jelek. Sinyal jelek di sini. Makanya, habis ini dia habis ngehack roket. Oke, selanjutnya Lanjut, ini lanjut, lanjut. Mbak Atikoh nih. Mbak Atikoh boleh kenalan. Ya, hai. Kenalin nama aku Eh, Atiko Dwi Lestari eh, eh, dari UNOR BP2JK Babel. Oke, Eh, basic pendidikannya Kak. Teknik sipil, S1 Teknik Sipil. Oh, Oh, oke. Lalu siapa nih Mas Bara? Yang belum nih. Oh, Mbak Balkis ya. ya Mbak Balkis. Oke, Mbak Halo, Balkis. Halo. perkenalkan nama saya Bakis Nurintan dari UNOR BP2JK Sumsel, latar belakang pendidikan dari S1 Teknik Sipil. Oh, Oke ya. Dan terakhir nih ada Mas Bayi Haki. Halo, nah Masnya. Halo, perkenalkan nama saya Bayati Samsudin Salma dari Unor PP BPK Babel. Background pendidikan Oke, teknik sipil. sip. Sekarang-karang tuh nggak tahu. Ya kita pindah dulu deh, pindah ruangan dulu deh. Ayo. Oke, Mantap. lanjut. Asik. Kursi baru ini. Ruangannya bagus banget podcastnya. Kakak keren iya banget. dong. Sip. Nah, tadi melanjutkan tadi nih ya diskusi kita nih. Jadi kan menurut teman-teman nih dari video viral yang tadi kita sempat bahas, ada nggak sih maksud maksud saya hal apa nih yang salah dari sistem atau gimana nih menurut teman-teman? Kenapa anak-anak zaman sekarang tuh bisa sampai perkalian kecil aja nggak hafal gitu? Ada yang teman-teman yang mau berpendapat? Ayo Mas, Mbak, Ayo, ayo, saya boleh, 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 saya boleh, boleh, boleh. Pak. Kalian dari tadi udah ngomong banyak kan. Hahaha. Ini ya, Mbak ya. Apa video yang kemarin kita udah tonton kan? Mungkin sama Iya, Pak iya, Setio ya. iya, foto Itu video itu. videonya kan eh, selain kita mikirin entah dia palsu, video palsu atau video beneran, tetap aja udah keluar kan videonya. Itu kalau kata saya sih struktur pendidikannya sih, Mbak. Mungkin seperti kemarin yang kita udah diskusiin di ininya, dia tentang kurikulum kita ya, kurikulum Hmm. kita dan juga SDM SDM pendidik maupun yang dididiknya juga.
Pertama itu karena dia udah struktural, jadi dari kurikulumnya yang udah selalu berganti, ngebikin para guru-gurunya itu pun bingung. Dan nggak cuma guru-gurunya yang bingung. Kalau kalau pada saat guru-gurunya aja udah bingung, gimana murid-muridnya mau tahu gitu loh. Lebih baik kalau misalnya begitu. Ya, Gitu sih. Jadi emang dari awal semua strukturnya yang udah ya salah kita ya. semua bingung. Nanti nggak bingung kalau udah Ya, di surga nggak sih kalau surga. di Kalau di surga. akhirat nggak bingung, Mas. Iya, Iya coba-coba benar. apa namanya? Berarti menurut Mas Bayu tadi ini ya apa yang salah tuh dari kurikulum kita ya? Jawab dong, Mas. Salahannya udah terstruktur gitu loh, Mas. Nggak cuma dari Oh, kurikulum, karena kurikulum, terus SDM-SDM-nya ah, baik dari pendidik ya. ataupun yang didik ataupun anak didiknya. Jadi Oke, karena oke, oke. tiga-tiganya itu ada problemnya, jadi kita harus mikirin dulu gitu loh apa yang diubah gitu. Nah, Hmm. ini nih bagus tuh. Apa yang diubah ya? Kalau menurut Mas Bayi Haki gimana, Mas? Apa Oke, yang perlu diubah dari hal itu tuh? kalau menurut saya eh, dari ngeliat video yang anak kecil, ya emang anak kecil sih, ya tapi emang kecil sih, yang anak yang nggak bisa ataupun pengetahuannya ya cetek itu tuh mungkin buat ada pengaruh lingkungan juga, yang mana mungkin lingkungan kita pas kecil, pas kita SD itu berbeda sama lingkungan anak-anak yang sekarang. Harusnya kan kalau kita ngelihat lingkungan kita dulu kan terkesan kuno, karena ya kita pulang sekolah mainnya main gundu, main apa sih kelereng gitu kan. Mereka sekarang udah banyak HP, udah banyak ini. Kemana seharusnya karena teknologinya itu lebih maju, mereka harusnya punya pemikiran yang juga maju. Tapi kenapa malah tidak bisa? Itu mungkin pengaruh ke lingkungan dan mungkin itu bakal pengaruh ke apa sih perkembangan sumber daya manusia di Indonesia ya, di Indonesia itu ya gak berubah gitu loh, Mas. Iya, emang susahnya dari Indonesia belum bisa SDM-nya itu belum bisa bergerak maju bareng sama teknologinya. Maka dari itu pengaruhnya ya anak-anak terlena dengan teknologi, dengan HP, sehingga mereka buat belajar tuh susah. Sementara waktu kita kecil mungkin belajar tuh jadi kewajiban biar dapat uang sangu, biar dapat nilai bagus gitu. Mm-mm. Iya benar. Setuju sih. Apalagi ini kan kayak Mas tadi nyenggol yang masalah SDM rendah. Tahu Betul. nggak? Ada yang tahu nggak apa namanya? SDM rendah nih sebenarnya juga jadi pemicu pengangguran di negara kita loh. Ada yang tahu nggak apa namanya berapa jumlah pengangguran di negara kita? 7 juta. Beuh, Wah, tuh banyak bayangin banget ya. 7 juta orang nganggur. Ya benar. Itu berapa persen berarti dari total penduduk kita? Total penduduk dua ratus Dua lima ratus puluh mungkin empat ya. persenan. empat Oh, persen. empat Deh, persen. Mbak Balkis matematikanya mantep ya. Teknik sipil, Kak. Oh Matematikanya Kirain. iya, satu wis. kayaknya, Mbak. Keren, keren, keren. Mbak. Kelas kelas. Coba Nih, beda menarik nih kataku teman-teman. sih. Dari Bung angka tolong, Bung. pengangguran yang banyak ini juga pernah trending juga tuh di medsos-medsos. Banyak yang ngomong, kabur aja dulu. Susah cari kerja di Indo. Kabur aja dulu, kabur aja dulu. Pusing cari kerja di sini. Nah, menurut teman-teman gimana tuh tentang hal kabur aja dulu ini? Mungkin dari Mbak Atiko bisa ngasih pendapatnya, Mbak. Oh, iya tuh Mas lagi marak banget ya. Tapi menurut saya itu emang pemerintah sih yang harus berbenah ya. Mungkin dari maraknya gerakan ini nih pemerintah harus berbenah kurang apa sih? Kenapa sih sampai semua masyarakatnya jadi pengen kabur aja dulu? Ada juga itu yang kabur beneran nanti mungkin ya, nggak balik-balik. Nah, harusnya pemerintah sendiri bisa kayak memberikan pencerahan gitu. Positifnya dari kabur aja dulu nih gimana? Jangan memberikan yang hal yang negatifnya gitu. Kabur aja dulu. Dipilah-pilah gitu dari pemerintahnya Kabur dulu sendiri. nih.
Nah, jadi Mas. Mbak Ayu, ngomong Oh dong iya, Mbak. maaf. Ada Capek gangguan, rasanya. maaf, maaf, maaf. Maaf, ada gangguan, nggak ada gangguan, maaf. Nah itu kan kalau misalnya Bang Kabur aja dulu itu terus-terusan digaungkan sama masyarakat di sosmed ya. Apalagi kayaknya yang ditampilin kan cuma enak-enaknya doang ya di luar negeri. Jadi itu Iya sih. jadi kalau menurut kan tadi dari Mbak Atiko bilang pemerintah sih yang harus berbenah. Nah, ada nggak dari teman-teman yang berpendapat selain pemerintah yang berbenah, kira-kira dari kitanya nih perlu berbenah juga nggak? Mungkin Mas Arik bisa ngasih pendapatnya. Oke, boleh. Jadi banyak teman-teman dari terkait hal yang sekarang lagi viral kayak kabur aja dulu. Coba aku punya POV berbeda nih, POV berbeda terkait kayak tadi viral kayak anak-anak sekolah yang nggak bisa jawab hitungan-hitungan matematika dasar ataupun hashtag kabur aja dulu yang saat ini belakangan ini viral. Jadi kalau kita coba tarik benang merah, aku malah punya POV bahwasanya eh, konten-konten yang viral ini banyak juga diisi oleh orang-orang yang mungkin belum melek digitalisasi. Kayak misalnya adik-adik kita yang masih sekolah, dia lihat di TikTok malah viral itu. Oh, ternyata kayak gini seru ya, lucu-lucuan. Bahkan eh, mereka nggak sadar, bahwasanya itu kan menunjukkan kebobrokan pendidikan kita yang sebenarnya jadi miris, gitu kan, diketahui oleh orang luar negeri atau gimana. Jadi padahal mereka cuma iseng-isengan doang gitu, seru-seruan. Sedangkan si mungkin ya gurunya juga kayak kurang kurang aware juga ya tentang hal tersebut. Kemudian untuk kabur aja dulu ini kayak misalkan ada juga yang jadi candaan nih di DM Instagram oleh laki-laki beristri. Terus jawabannya kabur aja dulu gitu. Jadi maksudku hal-hal kayak gitu kan jadi bercanda-bercandain. Jadi itu kan menjadi salah satu yang ada di media sosial ini kan memang benar-benar harus kita barrier ya, batas mana gitu. Bagi kita sebagai masyarakat sendiri bukan hanya nyalain pemerintah, kita juga punya POV berbeda sebagai masyarakat maupun sebagai pemerintah. Bagaimana kalau kita di pemerintah menanggapi isu tersebut, bagaimana pikiran mereka, bagaimana tindakan mereka. Jadi hal tersebut kayaknya nggak bisa saling menyalahkan lah. Jadi kita memang benar-benar harus Iya, benar-benar saling membuka pikiran dari berbagai sisi. Mungkin itu sih Mbak Ayu ya. iya benar tuh. Jadi kita emang harus saling bekerja sama ya untuk harus saling bekerja sama ya untuk mengubah apa yang menjadi isu dan tantangan kita, tantangan bangsa kita. Oke, lalu nih, kan dari tadi tuh terkait ya dari SDM rendah, terus ya karena SDM rendah itu pengangguran meningkat. Dari pengangguran meningkat ada lagi nih keterkaitannya. Coba ada yang tahu nggak apa tuh? Apa Lapangan kerja yang tuh? dikit, Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? lapangan kerja Ya, yang dikit kakak, hah? Iya, lapangan Gimana? kerja yang sedikit. boleh masuk. Ya, Banyak itu ya, Nah, terus gara-gara lapangan kerja sedikit, pengangguran meningkat, nyebabin apa biasanya tuh? nyebabin apa tuh? judul, Menghalalkan segala cara. judul pinjol. Pinjol bisa. Tapi itu the point Ada ya lagi, Mas ada lagi. Bayu ya. Pinjol bisa Dulu juga 100, terkait pinjam juga. dulu 100. Namanya juga spontan kan ya. Uhuy. Nah, ya benar pinjol juga bisa. Ada satu lagi nih yang jadi isu terkini di negara kita. Apa tuh Ya, Kak? ayo Judol. kelaparan. Kelaparan. Saran. Udah nggak lapar, Mbak. Udah ada makan Ya. bergizi gratis sekarang. Oh iya. Aduh Banyak ya yang itu. keracunan Mas, Lapar banyak lagi yang nih. Aduh. keracunan. Aduh agak ngeri-ngeri ini. Kan spontan Mbak. Oh Spontan. ya, oh ya. Oh iya. Nah, jadi ini selain itu kan kelaparan itu juga jadi hal yang perlu diperhatiin ya sama pemerintah, sama kita juga gitu. Menurut siapa tadi yang belum berpendapat nih? Oh Mbak Balkis ya. Gimana nih Mbak? Menurut Mbak Balkis tentang kelaparan dan stunting yang ada di Indonesia saat ini? Oke, kalau masalah kelaparan itu kayak terlalu luas ya. J- Jadi itu sebenarnya masalahnya tuh bisa diselesaikan tuh oleh pemerintah sih. Nah, kalau masalah stunting itu kan masalah kehamilan. Eh, jadi sumbernya kan dari
pas kehamilan, bukan stunting itu bukan pas ketika anak kecil gitu. Jadi sebenarnya kalau masalah stunting itu diselesaikan dengan MBG itu kurang tepat sih. Nah, jadi Oh, kalau masalah stunting itu sebenarnya sudah ada sendiri. Program kita dari puskesmas kita itu sebenarnya sudah ada. Namun memang belum dijalani secara menyeluruh aja di seluruh Indonesia sih. Nah, aku itu sih yang perlu dikencangin lagi kalau mau mengurus masalah stunting sih. Oke, ya. Kalau buat Jadi stunting ini emang ya apa namanya? Yang MBG tadi cuman bisa nyelesain yang kelaparan untuk anak-anak aja gitu ya. Iya, dan Nggak kelaparannya nyelesain. pun juga cuman sesaat ya, maksudnya nggak menyentuh ke akar masalahnya. Gitu lah. Nah itu iya, Hmm. nggak sampai ke akar ya. Iya, karena ya MBG dan kan kadang juga tuh cuma juga yang eh, MBG kan juga cuman siang doang kan dikasihnya ya. iya, Iya, dan emang targetnya malam pun orang juga nggak lapar. kadang anak yang kelaparan juga kadang malah nggak sekolah gitu loh. Heeh. Iya. Kalau nggak sekolah nggak dapat makan dong. Iya betul, jadi kurang menyentuh Iya, ke akar masalahnya sih menurut aku ya. iya Spontan. benar. Uhuy. Kalau malam Ya, minum emang emang ini sebenarnya ini tuh program MBG ini emang iya sih gak menyentuh sampai akar masalahnya. Emang anak kecil laparnya cuma siang kan enggak. Stunting juga kan, maaf mau nambahin, Iya stunting juga boleh. kan setahu saya tuh apa gejalanya tuh udah dari pada saat mereka masih seumuran 3 tahun ya bahkan. Kan Dari sedangkan kan kehamilan yang malah. dapat Dari iya ya dari kecil banget kan. Sedangkan MBG itu kan ngasihnya pas udah anak SD kan. Nah, jadi kayak itu SMA tidak malah. oh iya iya sampai SMA SMA. kayak kalau anak SMA dikasih makanan gratis juga kayaknya tidak kalau udah maaf ngomong kalau udah stunting kayaknya udah nggak bisa di udah kalau udah nyampe SMA nggak dikasih makan juga kayaknya nggak ngaruh deh. nah, aku juga Uhuy. punya pandangan nih, Mbak Ayu Oh sama boleh. teman-teman nih. Jadi terkait stunting pelaporan ini justru aku punya POV lagi nih terkait sebenarnya sumber masalahnya itu kalau menurutku pribadi ya itu di lapangan pekerjaan sih. Jadi lapangan pekerjaan ada, masyarakat bisa kerja, dapat uang, bisa beli makan. Jadi MBG itu datang sebagai support system, bukan sebagai power, sebagai eh, main 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 powernya, maksudnya maksud power utamanya, sebagai sistem utamanya untuk kita apa ya untuk mempertahankan hidup kita ke depannya. Emang sampai kapan sih MBG bisa kita pertahankan pendapatan negara kayak mana bebannya kan bisa kita pikirkan. Jadi memang kalau lapangan pekerjaan itu ada, masyarakat bisa bekerja, dia bisa menghasilkan penghasilan, dia bisa makan. Jadi insya Allah kelaparan, stunting itu akan ngikut kelaparan stunting. Tapi di satu sisi memang pemerintah itu harus banget nih menyediakan lapangan kerja baik dari sektor swasta yang dikondisikan ataupun sektor pemerintahan seperti CPNS mungkin dan lain-lain ya mungkin sistemnya. Eh, tapi perlu kita ingatkan juga bahwasanya kita sebagai anak muda, sebagai warga masyarakat juga jangan yang semuanya serba mau instan, nggak mau kerja capek, nggak mau kerja ini, maunya uangnya gede, gaji 2 digit, kerjanya cuma duduk-duduk aja, itu kan juga repot juga. Jadi memang kita tuh balik lagi harus sinergi. Jangan tiba-tiba mau instan, pinjam pinjam uang nih dipinjol, mau deposit ini di judon, habis itu mau kaya. Nah kan akhirnya jadi malah kayak apa ya, bumerang sendiri sih. Jadi maksudku kalau pandangan aku pribadi itu sih memang harus ada kesiapan dari pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan keinginan untuk masyarakat untuk merubah hidup mereka sendiri gitu. Tanggung jawab orang tua juga ya, Mas ya. Ini benar, benar. Itu secara ini ya moralitas sih harusnya tanpa dikasih tahu ya. Tapi ini loh, apa namanya? Kalian ini enggak kan MBG. Terus MBG itu ada kayak yang ngurusnya juga kan? Yang apa sih kemarin S SPSI itu pembukaan SPSI. SPPI, Kan kayak juga SPPI Bang, orang SPSI. Mas PPI itu. Nah, iya itu. SPPI yang ngangkut-ngangkut SPSI. Nah, itu kan juga bikin buka lapangan pekerjaan tuh pemerintah, tetap ngasih orang Iya, kerja, benar. tetap ngasih orang pelatihan,
orang-orangnya dididik untuk jadi ya buat jadi inian makan bergizi gratis itulah. Itu gimana tuh menurut Mas masnya Mas sebagai hakim misal coba. Karena ada juga berarti pemerintah masih buka lapangan pekerjaan kok walaupun dikit gitu. Ya, kalau kita Walaupun nggak ngeliat sampai sih, 7 juta misal. ya kalau kita ngeliat kan memang kalau misalkan ya setiap apa namanya setiap kebijakan yang diambil pemerintah itu kan memang ada positif negatifnya. Kalau positifnya ya itu, jadi kita eh, ya mungkin bagi apa sih namanya bagi yang ada usaha catering ataupun apa kan nanti bisa memperbesar cateringnya itu terus menambah pekerjaan bagi masyarakat yang enggak belum punya pekerjaan seperti itu. Cuman kan nanti apa namanya dari program yang MBG itu kan juga pasti ada sisi negatifnya. Kalau kita lihat berita-berita yang kemarin kan ya program ini tuh belum diriset secara maksimal. Yang mana tadi juga berita-berita di apa dibahas sama teman-teman yang lain. Kalau itu tuh belum belum ter apa sih namanya belum ter target apa sih belum terdistribusi secara maksimal. Yang mana ya MBG kan ya siang aja malamnya nggak tahu bakal makan apa atau paginya makan apa jadi cuma siang aja dan itu tuh kemarin juga banyak kasus apa yang keracunan ataupun apa jadi emang belum di di riset secara maksimal nah itu buat yang negatifnya cuman ya kita sebagai warga negara kita bisa berargumen kita bisa mengomentari bisa mengkritik tapi kita juga harus memandang sisi positifnya juga seperti yang tadi dikatakan Mas Bara. Cuman ya pesannya bukan pesan sih intinya adalah kita harus bijak bermedsos karena ya dari yang awal STM sampai yang sekarang MBG kita kan benar-benar tahu kan dari medsos dari berita bener apa enggak sih ini bener Iya. apa enggak sih apa beritanya ini bener apa enggak nah itu jadinya kita harus benar-benar bisa bermedsos apalagi ya sekarang udah banyak lah orang-orang yang pakai fake account second account buat komen-komen cuman nanti misalkan beneran misalkan kayak komen Sherlock parah nih terus tiba-tiba nggak diparani ntar kan jadi ini gitu jadi ya itu menurut saya ya ambil sisi positif dan negatifnya dari Ya, semua berkaitan dan berkesinambungan ya dari SDM rendah, pengangguran meningkat, kemiskinan, anak kelaparan. Ujung-ujungnya ya menghalalkan segala cara untuk makan. Ada lagi nih isu yang cukup membuat resah. Jadi yang kira-kira menurut teman-teman apalagi nih isu yang berkaitan sama hal-hal yang udah kita bahas tadi. Penyakit, ini penyakit. Oh. Penyakit. Jadi main korupsi tebak-tebakan ya, Pak. Iya, Penyakit kita main lapar kan, Kak? tebak-tebakan. Bukan. Ya, walaupun emang kelaparan bisa menyebabkan sakit sih, tapi bukan kelaparan. korupsi Penyakit menular. Penyakit korupsi. Aduh, korupsi. Itu- Korupsi itu penyakit penyakit hati, ya. Mas. Aduh, bener, Korupsi bener. harus punya kerjaan dulu mas nggak punya kerjaan apa yang dikorupsi Ah, Iya. setuju. Mas kita kalau Bener. hari Jumat barangkali ada Jumat berkah kan nah kita kalau misalkan ada Jumat berkah harusnya kan jatuhnya satu nah kita ambil dua kan termasuk korupsi aduh korupsi kecil ya Aduh, oh korupsi iya kecil. benar juga semua dari Aduh, ketahuan. enggak itu spontan aja Aduh. spontan Iya. cihuy. Oke, nah kebetulan tadi Mas Behaki ngebahas korupsi kecil nih. Kalian ingat nggak waktu rame juga waktu kemarin masalah Liga Korupsi nih. Tuh, kayaknya seru nih ngebahas korupsi. Jadi ada nggak tanggapan dari teman-teman nih tentang korupsi? Kenapa sih korupsi itu kayak tidak bisa dihilangkan di Indonesia? Selalu aja ada berita-berita korupsi. Tiap bulan kayaknya ada satu berita korupsi gitu. Ayo Mas, siapa dan Mbak siapa yang mau berpendapat? Mas Arief kayaknya mungkin? kayaknya korupsi itu karena mereka tidak memiliki integritas tempat mbak Mana tuh integritas Bukan insan, tempat itu apa tuh? bukan insan PU ya. Bukan Iya, insan PU. integritasnya betul integritasnya nggak empat ya Integritasnya nggak empat.
Ya udah tadi. Oke, Mas Arik mau berpendapat mungkin. Ya, paling Itu eh, apa itu Banyak. aktivitas? Oh. jadi terkait terkait korupsi kayaknya gimana ya? Balik lagi ada kesempatan dan juga ada godaan-godaan mungkin integritas, tapi kita nggak tahu juga kondisi di dalam apakah ada tekanan dari pimpinan ataukah ada kebutuhan di luar yang memang kita nggak bisa kita nggak bisa tahu ya gitu ya kepada orang-orang yang melakukan korupsi ini. Tapi apapun alasannya korupsi itu adalah salah dan zolim menurutku. Karena kenapa? Di situ ada hak-hak rakyat-rakyat kecil, rakyat-rakyat miskin yang mungkin dia makan hari ini aja masih mikir mau makan apa. Untuk bertahan hidup aja belum tahu besok masih hidup atau enggak. Jadi mungkin kita sebagai ASN atau sebagai calon PNS generasi muda ini memang benar-benar harus tanamkanlah dari diri kita masing-masing apapun tantangan-tantangannya memang kita bekerja untuk beribadah. Jadi kita itu ada agama masing-masing yang membarier kita, mengingatkan kita. Jadi balik lagi kita harus memang benar-benar pegang sih. Kalau korupsi mah nggak bisa ditoleransi apapun itu sih kalau aku. Ya, Oke, jadi apa namanya? Menurut Masnya itu balik lagi ke diri masing-masing orang ya, bisa nggak menjaga diri atau saling mengingatkan gitu-gitu ya. benar. Terus ini sih apa yang kata Kak Ayu tadi, Liga Korupsi kayaknya seru tuh, ada klasmen-klasmennya tuh kayaknya tuh. Ada Tahu nggak siapa kelasnya. yang peringkat satu tuh siapa tahu nggak? Pertamina. Oh, Pertamina. Pertamina juara satunya. Runner up siapa runner up? Berapa triliun? Berapa triliun tuh yang dikorupsi sama Pertamina? Kayak 900 triliun. hampir 1.000 Iya, kayak. iya 900 ya. Hampir 1.000. Itu kalau dibeliin gerobak mie ayam kayaknya dari Sabang sampai Merauke penuh tuh ya. Kayaknya Bisa kalau itu sampai dijadiin dije- Otak dije- franchise tuh kayak gitu tuh. kalau dijadiin uang 100.000 itu satu kantor penuh kayaknya. Bukan penuh Udah lagi. lihat yang ini belum sih? Yang apa namanya? OTT terus barang buktinya 2 triliun. oh Yang tahu kayak tahu. kayak heeh, Yang yang kayak Kejati. Oh iya panggung iya. kan jadinya duit 100.000 semua. Itu bayangin itu ada 900 itu kayak gitu kan. Beuh, penuh itu gedung kejaksaan gak muat kayak. Itu bisa ngumrohin semua satu kota kayaknya. Ih, Bisa menuhin Andara nggak sih itu? Aduh, Andara, ngeri. Senggol bos. Cihuy, spontan. Nah, ada terus lagi terus buat teman-teman yang mau berpendapat nih, korupsi yang dari mana ini yang mesti kita berantas. Aku mau iya nambahin sih gimana soal sih cara korupsi, Kak. ngatasinya? Oke, boleh Mbak Balkis. Kayaknya kalau korupsi itu banyak identiknya dengan pejabat ya biasanya yang sudah memegang jabatan. Nah, kadang tuh banyak asalnya tuh dari biaya kampanye yang mahal itu sih. Jadi kayak Oh, kerjanya tuh bukan untuk rakyat tapi untuk balik modal gitu loh. berarti ada konflik kepentingan juga ya di situ. Mm-mm. Nah, mungkin bisa dibenahi misal dengan kampanye selanjutnya itu dibatasi untuk masalah anggaran, misal ada batasan berapa yang sebenarnya sudah ada sih sekarang, tapi di balik layar kan nggak ketat ya pengawasannya gitu loh. Jadi di balik layar tuh ada memakai uang-uang lain gitu loh. Jadi ketika sudah menjabat, fokusnya balik bayar modal itu gitu loh. Kayaknya banyak yang terjadi kalau korupsi di Indonesia ya, yang Mau nambah, dilihat sejauh ini. mau nambahin, Mbak. Mm-mm. Boleh, boleh. Itu kebetulan kan tadi ngomongin soal uang kampanye segala macam ya. Itu kalau kata saya balik lagi ke SDM rendah tadi lagi, Mbak. Itu kan Oh, kampanyenya dipakai apa kampanye uang itu kan bisa bekerja kepada rakyat-rakyat Indonesia itu kan karena kan mereka balik lagi kayak tadi mereka nggak punya pekerjaan mereka SDM-nya rendah sehingga mereka dikasih uang 100.000 aja mudah langsung bisa memilih orang-orang makanya semua pejabat-pejabat Indonesia memilih untuk memberikan uang untuk kampanyenya karena itu yang terjadi karena itu yang berhasil gitu jadi balik ke lingkaran setan gitu loh emang muter-muter di situ aja ya. iya Tapi ini loh, kan yang
juara liga kita tadi si ini tuh si Pertamini tuh yang juara 1. Itu Nah, malah bukan dari pemerintahan yang nggak butuh dana kampanye malah. nah Jadi itu gimana? mah kalau yang itu Kayaknya itu orangnya mereka sponsor gak sih? Oh, kira Ten, sensor, spontan. sensor, enggak sensor. itu mereka itu korupsinya spontan tuh kayaknya Mas. Kayak aduh ada uang bisa dikorupsi tuh. Kayak kayaknya Bukan, podcastnya udah mulai kemana-mana ini. Mungkin udah bukan, bisa Balik lagi ditutup itu aja kayak kali ya. itu contoh dari negara lain sih, bukan negara kita ya. Kayaknya nggak mungkin gak sih negara kita Oh, kayak gitu. Iya, bener. Nggak Iya mungkin. dong, bener dong. Gak mungkin kita itu nggak mungkin. Udah, oke. Integritas 4 Kayaknya Iya. alhamdulillah. integritas Integritas 4 negara kita tuh. Iya, Oke deh. mau kemana pun harus integritas 4 ya kan. Iya. Syarat jadi komisaris juga integritas 4 gak sih? Iya, Betul. harus iya dong, harus. Aduh. Benar. Iya. Gak mungkin. Baru disapu dimasukin lagi. Aduh, gimana ya? Ya Banyak udah. ketawanya Ayo. ini. Ayo Mbak, kita tutup dengan yang positif aja deh kayaknya. Ya udah, baiklah dari Kayaknya Mas Bayu mau ada kata-kata mutiara kayaknya. Kata-kata hari ini Mas. Iya. Jangan saya. Mas Bayu. Dari tadi ya yang omongan kata-kata hari. ya, dari tadi yang omongannya positif, yang selalu membawa positif kayaknya Mas Arik aja deh bisa Oh ditutup iya deh. Mas Arik. Ya. Kita dari tadi Kata-kata hari kebanyakan ini. Tapi melawak kayak ini. Kata-kata hari ini. Wah, kalau yang agak kocak-kocak itu harusnya Mas Bara ya, Mas Bara ya. Lanjut Mas Bara. Ya, Mas Bara nanti khusus di akhir. ya, ya. Perwakilan Belum narasumber. saatnya, belum saatnya. Boleh Mas Arif Nggak tahu. kata-kata hari ini Mas. Bentar Google dulu. Dan tadi itu apa Harapannya tadi aja Mas. tadi kata-kata Ya, hari gini, ini udah ada loh eh, Mas Arif. Aduh, nggak baca grup. Ya udah, Tetap berarti apa? gini aja deh. Tetap ada di jalannya. Apa tadi kata Mas Arif tuh? Apa ini lupa aku juga. Ya udah, pokoknya gini deh. Pada intinya kita sebagai generasi muda itu perbaiki yang benar, yang salah, dan juga ya nggak ada salahnya juga terusin yang udah bener gitu kan. Jangan lupa juga inovasi-inovasi yang mungkin kita punya dikeluarkan, disampaikan. Jangan takut berargumen, jangan takut berkomunikasi karena segala sesuatunya berasal dari obrolan. Jadi eh, apa ya, pendiri negara kita juga kan mereka itu berbentuk dari forum-forum, awalnya forum-forum, kelompok-kelompok, akhirnya bisalah jadi negara Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Mungkin itu. Oke, kasih aplaus nggak sih? Prop, 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 prop. Wih. Baik, kayaknya udah sangat cukup ya pembahasan kita hari ini. Dan bisa dibilang berbobot sekali loh pembahasan kita. Iya Pembahasan dong, kita pasti dong. lumayan berat. Tapi seru nggak sih? Seru ya, seru banget Seru sih. banget. Seru. Seru Seru banget. dong. Baik, terima kasih teman-teman untuk waktunya hari ini dan pendapatnya juga teman-teman. Terima kasih. Eh, kurang lebihnya mohon maaf dari kita, dari saya dan juga Mas Bara. Sampai jumpa di podcast spontan selanjutnya. Selanjutnya. Thank you semuanya. Dadah. Thank you, terima kasih semuanya. Bye. Dadah. Bye.